Halo semuanya, hari ini kita masih akan membahas tentang peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Jika minggu lalu kita telah membahas tentang kegiatan ekonomi, hari ini kita akan fokus membahas tentang peran pelaku ekonomi dan diagram interaksi antar pelaku ekonomi atau circular flow diagram. Tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini adalah sebagai berikut. Pelaku ekonomi adalah semua orang, baik individu atau lembaga, yang terlibat dalam proses kegiatan ekonomi, baik itu produksi, distribusi, atau konsumsi. Lalu, tahukah kamu siapa saja pelaku-pelaku kegiatan ekonomi itu? Yap, betul sekali. Dalam kegiatan ekonomi terdapat 4 pelaku. Yang pertama ada rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, rumah tangga negara atau pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Lalu, apa saja peran masing-masing pelaku kegiatan ekonomi tersebut? Jangan lupa simak video ini sampai akhir ya. Yang pertama ada rumah tangga konsumen atau biasa disebut dengan RTK, merupakan kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan konsumsi terhadap barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup sendiri ataupun keluarga. Peran rumah tangga konsumen yang pertama adalah sebagai konsumen. Sebagai konsumen, RTK mengonsumsi barang dan jasa yang dihasilkan oleh rumah tangga produsen atau RTP. Yang kedua adalah sebagai penyedia faktor produksi. Masih ingatkah kalian apa saja faktor produksi itu? Ya, faktor produksi terdiri dari sumber daya alam, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan atau keahlian. Dari semua faktor produksi tersebut, rumah tangga konsumen akan mendapatkan balas jasa berupa sewa karena telah menyewakan tanahnya, upah karena telah mengorbankan tenaganya untuk bekerja, bunga karena telah meminjamkan dananya untuk modal, dan laba karena telah mengorbankan tenaga dan pikirannya dalam mengelola perusahaan. Nah, faktor-faktor produksi tersebut biasanya dibutuhkan oleh produsen untuk menghasilkan barang dan jasa. Yang kedua adalah rumah tangga produsen. Rumah tangga produsen atau sering disebut dengan juga perusahaan merupakan kesatuan yuridis dan ekonomis dari faktor-faktor produksi yang bertujuan mencari laba atau memberi layanan. Peran rumah tangga produsen yang pertama adalah sebagai produsen. Sebagai produsen, RTP menghasilkan barang dan jasa yang diperlukan oleh rumah tangga konsumen dan masyarakat. Peran yang kedua adalah sebagai pengguna faktor produksi, karena untuk menghasilkan barang dan jasa, produsen memerlukan faktor produksi yang berasal dari rumah tangga konsumen. Contohnya, perusahaan membutuhkan tanah untuk mendirikan pabriknya, atau perusahaan membutuhkan tenaga kerja untuk bekerja di kantornya. Yang ketiga adalah sebagai agen pembangunan. Rumah tangga produsen dikatakan sebagai agen pembangunan karena berperan membantu pemerintah dalam kegiatan pembangunan, misalnya membuka lapangan pekerjaan, membangun infrastruktur, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan lain sebagainya. Pelaku kegiatan ekonomi yang ketiga adalah rumah tangga negara atau pemerintah. Pemerintah adalah pelaku kegiatan ekonomi yang menjalankan kegiatan ekonomi berdasarkan motif ekonomi sosial, yaitu motif mencari penghasilan guna kepentingan umum. Peran pemerintah yang pertama adalah sebagai pengatur, di mana pemerintah mengatur lalu lintas perekonomian dalam negeri agar stabilitas tetap terjaga dan tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat banyak. Misalnya membuat undang-undang, mengatur suku bunga, menerapkan kebijakan fiskal dan moneter, mengatur pajak dan jumlah uang yang beredar, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah sebagai produsen. Pemerintah memproduksi barang dan jasa yang menyangkut kepentingan orang banyak. Contohnya, pemerintah menjalankan berbagai perusahaan milik negara, seperti minyak ada Pertamina, listrik ada PLN, dan penerbangan ada PT Garuda Indonesia. Perusahaan-perusahaan itu produknya dijual kepada masyarakat. Yang ketiga adalah sebagai konsumen.
Pemerintah memerlukan barang dan jasa dengan membeli barang-barang konsumsi melalui rumah tangga produsen, seperti membeli alat-alat kantor, mobil dinas. Selain itu, juga menggunakan tenaga kerja dalam rangka menjalankan roda pemerintahan. Pelaku ekonomi yang keempat adalah masyarakat luar negeri. Masyarakat luar negeri adalah pelaku ekonomi yang mendukung suksesnya kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh suatu negara. Berbagai kerjasama dilakukan dengan masyarakat luar negeri seperti perdagangan, penanaman modal, pertukaran tenaga kerja, dan lain-lain. Peran masyarakat luar negeri yang pertama adalah sebagai konsumen. Masyarakat luar negeri membeli produk barang atau jasa dari produsen dengan mengirim produk tersebut ke negara mereka. Contohnya, Jepang membutuhkan minyak bumi sehingga harus mengimpor dari Indonesia. Peran yang kedua adalah sebagai produsen. Masyarakat luar negeri juga menghasilkan produk barang dan jasa yang dapat dikonsumsi oleh negara lain. Contohnya, negara kita membutuhkan barang elektronik dari Jepang, sehingga Jepang akan mengekspor barang tersebut ke Indonesia. Yang ketiga adalah sebagai investor atau penanam modal. Pembangunan suatu bangsa membutuhkan pelaku yang berani menanamkan modalnya. Masyarakat luar negeri bertindak sebagai penanam modal karena umumnya mereka mempunyai modal yang banyak. Yang keempat adalah sebagai sumber tenaga ahli. Negara maju banyak memiliki tenaga ahli yang dibutuhkan oleh negara lain. Dengan demikian, negara lain dapat memenuhi kekurangan tenaga kerja yang ada di dalam negeri. Kamu telah mengetahui siapa saja pelaku kegiatan ekonomi. Tahukah kamu bagaimana hubungan antar pelaku kegiatan ekonomi tersebut? Hubungan berbagai kegiatan dari para pelaku ekonomi dapat digambarkan dalam bentuk diagram interaksi antar pelaku kegiatan ekonomi atau disebut dengan circular flow diagram. Jadi, circular flow diagram adalah diagram yang menggambarkan interaksi atau hubungan timbal balik antar pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Terdapat 3 model diagram interaksi antar pelaku ekonomi, yaitu ada model diagram 2 sektor, model diagram 3 sektor, dan model diagram 4 sektor. Yang pertama ada circular flow diagram 2 sektor. Pada model diagram 2 sektor, pihak yang mengadakan kerjasama adalah rumah tangga produsen dan rumah tangga konsumen. Antara rumah tangga produsen dan rumah tangga konsumen ini dihubungkan oleh 2 pasar, yaitu pasar input atau pasar faktor produksi dan pasar output atau pasar barang dan jasa. Yang pertama, dimulai dari titik 1. Jadi, pasar input adalah pasar yang menyediakan faktor produksi. Faktor produksi ini biasanya dimiliki oleh RTK. Jadi, konsumen akan menyerahkan faktor produksi ini dan dijual di pasar input dan diserahkan kepada produsen. Jadi, konsumen merupakan pemilik faktor produksi. Faktor produksi tersebut dijual kepada produsen, sehingga arah panah 1 mengarah pada RTP, ke pasar input lalu ke rumah tangga produsen. Selanjutnya ada aliran uang. Pada nomor 2 ini, panah nomor 2, setelah produsen mengolah faktor produksi itu, maka produsen menyerahkan balas jasa berupa uang, sewa, gaji, atau bunga, atau laba yang akan diserahkan ke konsumen, sehingga arah panah ini mengarah dari produsen ke konsumen. Pasar yang kedua yaitu ada pasar output, di mana pada pasar output ini terdapat aliran barang atau jasa, di mana barang dan jasa tersebut dihasilkan oleh produsen. Sehingga panah nomor 3 ini, barang yang keluar dari rumah tangga produsen dijual di pasar output dan barang tersebut diserahkan kepada konsumen. Pada panah yang keempat ada aliran uang, pembelian atau pembayaran. Setelah konsumen membeli barang-barang dari pasar output, maka konsumen akan membayarkan atas barang-barang tersebut ke rumah tangga produsen, sehingga terjadi aliran uang dari rumah tangga konsumen ke rumah tangga produsen. Nah, seperti itulah penjelasan dari circular flow diagram 2 sektor.
Yang kedua, ada circular flow diagram 3 sektor. Pada model diagram 3 sektor ini terdapat 3 pelaku ekonomi, yaitu RTP, RTK, dan juga pemerintah. Lalu, apa hubungan pemerintah dengan RTP dan RTK? Nah, dalam perekonomian, pemerintah juga berperan sebagai konsumen dan produsen. Sebagai konsumen, pemerintah melakukan atau memerlukan faktor produksi guna mendukung tugas pemerintahan, seperti pemerintah membutuhkan tenaga kerja seperti PNS untuk bekerja di pemerintahan, sehingga pemerintah arah panah pasar input mengarah ke pemerintah. Nah, setelah memperoleh faktor produksi, pemerintah membayar balas jasanya kepada rumah tangga konsumen, sehingga pada aliran uang garis kuning mengarah pada pasar input, lalu mengarah kepada rumah tangga konsumen. Selain membutuhkan faktor produksi, pemerintah juga membutuhkan barang atau jasa seperti alat-alat kantor, mobil dinas, dan sebagainya, di mana barang-barang tersebut dihasilkan oleh produsen. Produsen menghasilkan barang tersebut dijual di pasar barang, ada yang dijual ke rumah tangga konsumen, dan juga dijual ke pemerintah. Di mana di sini pemerintah membeli barang dari pasar output. Lalu, setelah pemerintah memperoleh barang tersebut, pemerintah membayarnya ke rumah tangga produsen, sehingga terjadi aliran uang pembayaran panah garis merah ke rumah tangga produsen. Nah, pemerintah juga berperan sebagai pengatur, di mana di sini pemerintah memberikan subsidi atau fasilitas publik kepada rumah tangga produsen dan rumah tangga konsumen. Ke rumah tangga konsumen seperti memberi bantuan langsung tunai, dan juga ke produsen seperti memberi subsidi untuk barang-barang ekspor. Nah, di sini ditunjukkan oleh panah nomor 5. Nah, sebagai balas jasanya, rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen harus membayar pajak kepada pemerintah atas kegiatan usahanya. Pajak ini biasanya digunakan untuk belanja rutin atau menyediakan fasilitas publik dan juga bantuan seperti subsidi tadi. Nah, arah panahnya ditunjukkan oleh garis ungu nomor 6. Nah, itulah penjelasan dari circular flow diagram 3 sektor. Yang ketiga ada circular flow diagram 4 sektor. Dalam kegiatan ekonomi 4 sektor ini terdapat 4 pelaku ekonomi, yaitu ada rumah tangga produsen, rumah tangga konsumen, pemerintah, dan juga masyarakat luar negeri. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, masyarakat luar negeri berperan dalam kaitannya dengan ekspor dan impor. Rumah tangga konsumen biasanya membeli barang-barang impor dari masyarakat luar negeri, artinya rumah tangga konsumen melakukan impor barang dari masyarakat luar negeri. Hal ini ditunjukkan oleh panah warna coklat. Begitupun dengan rumah tangga produsen, mereka memproduksi barang atau jasa yang kemudian dikirim atau diekspor ke masyarakat luar negeri. Hal ini ditunjukkan oleh garis panah warna biru. Demikian pembelajaran hari ini tentang peran pelaku ekonomi dan circular flow diagram. Semoga dapat bermanfaat. Jangan lupa belajar dan tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.